Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan isi dari makalah kami yang berjudul Cara Mengembangkan Kecerdasan Intrapersonal dengan beranggotakan saya Ariska Safitri sebagai moderator. Saya Emi Suryati. Baiklah, Emi akan membacakan isi makalah tersebut. Kepada Emi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Cara Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal. A. Pengertian kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan memahami diri sendiri berdasarkan mengetahui sifat diri sebenarnya. Walaupun paling sulit dimengerti, kecerdasan ini mungkin paling penting di antara kedepan kecerdasan. B. Cara mengembangkan kecerdasan interpersonal itu terbagi menjadi 6. Poin pertama, penjelasan cita-cita, keinginan dan mimpi. Anda bisa membuat list kegiatan dan tuliskan. Yang kedua, menurut buku harian untuk mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, lakukan diskusi tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang keempat, sering-sering meminta pendapat pada anak saat berdiskusi. Ajak anak mengenal diri dan ekspresi diri yang baik. Yang kelima, poin yang kelima, memberikan waktu sendiri untuk diri mereka. Yang keenam, Pembanyak membaca buku motivasi dan penyemangat seperti buku tentang pengalaman kesuksesan seseorang. Menurut Gamets, pendapat bahwa ada beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal itu terbagi menjadi tiga poin. Poin yang pertama membuat catatan harian. Poin yang kedua membuat rencana harian. Poin yang ketiga evaluasi. Yang C, karakteristik individu yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Ciri-ciri anak yang potensi mempunyai kecerdasan interpersonal diantaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengenal diri dengan baik termasuk kelebihan dan kekurangan. Yang poin kedua, mudah menerima input bahkan kriteria terhadap dirinya. Misalnya memberitahu kalau model rambutnya tidak pas. Dan poin yang ketiga, tahu apa yang dimulai dan jelas dengan yang ingin dicapai sebagai cita-cita. Yang poin yang keempat atau poin yang terakhir, beberapa diri mereka ada yang senang akan kesendirian, diantaranya senang berdialog dengan diri sendiri. Yang D, sifat-sifat kecerdasan interpersonal itu terbagi menjadi 12. Yang pertama, sadar akan wilayah emosinya. Yang kedua, menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Yang ketiga, mengembangkan model diri yang akurat. Yang keempat, termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan model diri yang akurat. Yang kelima, membangun dan hidup dengan suatu sistem nilai dan etis. Yang keenam, bekerja mandiri. Yang ketujuh, penasaran akan pertanyaan besar tentang makna kehidupan, relevansi, dan tujuannya. Yang kedelapan, mengatur secara kontinus pembelajaran dan pengembangan tujuan profesional. Yang kesembilan, itu berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya atau diri sendiri. Yang kesepuluh, mendapatkan wawasan dalam wawasan kompleksitas diri dan eksistensi manusia. Yang kesebelas, berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Yang ke-12, membedakan orang lain memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Yang E atau poin terakhir dalam makalah ini, peran guru dan orang tua untuk potensi anak dan kecerdasan interpersonal supaya bisa berkembang dengan baik dan maksimal.
Ada beberapa cara bisa guru dan orang tua pakai untuk memaksimalisi perkembangan interpersonal pada anak supaya bisa berkembang baik dan maksimal. Itu terbagi menjadi 7. Poin yang pertama, penjelasan cita-cita, keinginan dan mimpi-mimpinya. Poin yang kedua, menulis di buku harian. Poin yang ketiga, ajar anak membahas apa kekuatan dan kelemahan serta mengatasi kekurangannya. Poin yang keempat, sering-sering minta pada pendapat dan diskusi pada anak. Yang kelima, itu poin yang kelima, ajak anak mengenal dirinya. Yang poin yang keenam, berikan mereka waktu untuk berasal dari keinginan. Jangan diganggu atau dianggap aneh. Yang ketujuh atau poin terakhir dari pembahasan kami, pembanyak buku-buku di perpustakaan dengan aneka jenis buku tentang motivasi diri, pengalaman orang yang berjuang keras menghadapi hidup, melawan penyakit, buku cerita anak-anak yang tidak mampu, juga film-film perjuangan melawan kekurangan diri seperti Of Yader atau Orang Cacat. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah isi dari makalah dari kelompok 7 dengan judul Cara Mengembangkan Kecerdasan Intrapersonal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.